Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ditunggu. Kita saksikan videonya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Keinginan, hasrat, ambisi, dan sejenisnya. Keinginan, hasrat, harapan, dan ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh kehidupan manusia. Kita akan segera menyadari bahwa semua keinginan kita akan menentukan perjalanan hidup kita. Dalam keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu akan menggambarkan dengan jelas siapa identitas dirimu. Banyak orang menjalani hidupnya di mana mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan, yang akan mengajarkanmu pada arti sebuah kehidupan. Ini pun akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia dan akan juga mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Cobalah perhatikan betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi seorang manusia. Juga mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan, yang akan membawa kisah tentang pergulatan keinginan. Bisakah keinginanmu itu diatasi dan tidak menjadi budak keinginan? Karena keinginan itu berasal dari pikiranmu saja, dan pada akhirnya banyak dari keinginan tersebut akan melahirkan penderitaan dan kekecewaan. Mari kita renungkan uraian kata-kata tersebut, dan semoga dapat menjadi pelajaranmu pada arti sebuah kehidupan, dan sekaligus ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Dan ini pun akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran akibat hasrat, harapan, keinginan, serta ambisimu. Hal ini dapat disebut sebagai peperangan dalam kebenaran diri. Kedua, harapan. Saat seseorang kehilangan harapan, maka keinginannya menjadi hancur.
pikiran dan hatinya pasti dipenuhi dengan kemarahan. Ia akan berusaha menghukum orang yang menurutnya telah menghina dan merusak rencananya. Tapi setiap kita kehilangan harapan dan hancurnya keinginan kita tersebut, haruskah kita menyalahkan orang lain? Bila kita ingin meneliti dan banyak ingin mencari tahu, maka kita akan menemukan ada banyak alasan kenapa keinginan kita tersebut tidak terpenuhi dan dihancurkan. Ada yang disebabkan karena memang itu takdir, atau karena itu sudah menjadi jalannya, atau terkadang bisa juga keinginan tersebut memang tidak bisa diwujudkan, atau keinginan tersebut dapat saja terpenuhi dan terwujud, namun akan membawa kehancuran bagi diri kita. Pertanyaannya, sudah tahukah dirimu akan hasil dan kepastian dari rencanamu tersebut di masa mendatang? Maka tanpa memikirkan keadaannya lagi, tidaklah tepat dan alangkah kelirunya kalau kita menyalahkan orang lain, apalagi balas dendam. Karena dasar dari keadilan adalah rasa kasih dan sayang, serta dasar dari dendam adalah kemarahan dan kesombongan. Artinya, menjadi seseorang yang marah tanpa punya rasa kasih dan sayang, atau bahkan menghukum seseorang dengan kemarahan dan dendam, apakah itu sesuatu hal yang adil? Bagaimana menurut Anda? 3. Keluarga dan anak-anak. Bagi semua orang tua, dipastikan berusaha untuk mencoba memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dengan kebahagiaan. Ini adalah tugas penting bagi orang tua. Anak yang dihadirkan ke dunia ini dan semua tindakan mereka akan menunjukkan identitasmu sebenarnya di dunia. Tiada yang lebih berharga bagi orang tua selain memikirkan masa depan anak-anak mereka. Tapi kebahagiaan dan jaminan hidup, apakah hal itu mutlak didapatkan dari tindakan seorang manusia? Nilai kehidupan yang baik atau jahat yang sudah ditanamkan oleh orang tua dari anak-anaknya. Bukankah semua itu adalah nilai dasar dari semua perbuatan? Idealisme dan pembelajaran bisa mengembangkan karakter, moral, mental, dan etika manusia, di mana seharusnya para orang tua mempunyai cara dalam mengembangkan karakter anak-anak mereka. Sebagaimana sama besar dan kuatnya orang tua mempersiapkan untuk masa depan mereka, tetapi kebanyakan dari orang tua dalam prosesnya hanya terpaku dan terpusat dalam menjamin masa depan anak-anak mereka akan materi dan kekuasaan serta kekuatan.
Orang tua lupa untuk meningkatkan karakter anak-anak mereka. Juga orang tua yang terlalu khawatir akan masa depan anak-anak mereka. Maka sang orang tua tidak akan mendapat keuntungan apapun dari mereka. Akan tetapi, bagi orang tua yang tidak merasa khawatir akan masa depan anak-anaknya, namun lebih mengutamakan pengembangan karakter, moral, mental, dan etika untuk masa depan anak-anaknya, maka dunia akan memuji anak-anak mereka. 4. Perencanaan. Kadang-kadang semua kejadian menghancurkan semua rencana yang dibuat oleh manusia, dan kemudian orang itu pun dianggap sebagai penyebab utama dari kehancuran hidupnya. Tapi apakah masa depan ditentukan berdasarkan pada rencana manusia saja? Tidak. Seperti orang pertama yang akan mendaki sebuah gunung yang tinggi. Dia akan memiliki segala rencana untuk mendaki gunung tersebut. Begitu dia mulai menginjakkan kakinya di kaki gunung itu, apakah semua rencananya itu yang akan membawanya ke puncak gunung? Tidak. Oleh karena pada kenyataannya, begitu dia mulai tiba di kaki gunung, dia akan menghadapi begitu banyak tantangan, cobaan, dan juga kesulitan yang baru. Di setiap langkah dia harus memutuskan apa yang selanjutnya harus dia lakukan. Dia harus mengubah rencananya di setiap perjalanannya. Bila rencana sebelumnya yang diutamakannya, kemungkinan besar sekali akan membuatnya terjatuh ke bawah. Karena dia tidak akan bisa mengubah gunung seperti keinginannya sendiri. Dia hanya dapat beradaptasi, menyesuaikan diri dengan gunung itu. Tapi, bukankah seperti itu yang ada dalam hidup ini? Saat seseorang mempertimbangkan sebuah tantangan, ada yang menjadi penting bagi kehidupan orang lain. Namun itu mengakhiri hidup orang lain. Kemudian dia bisa mendapatkan keberhasilan dalam hidupnya. Tapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan dan kedamaiannya. Dengan kata lain, daripada berusaha untuk mengubah hidup ini, maka kenapa tidak adaptasikan dan sesuaikan saja dirimu untuk mengubah keadaan sebagai satu-satunya jalan menuju keberhasilan dan kebahagiaan. Apakah sulit melakukan hal seperti itu? Lima, masa depan. Nama lain dari masa depan itu sendiri adalah perjuangan. Dan bila keinginan dari hati kita tidak pernah terpenuhi, maka hati pun merencanakan masa depannya. Dia terus membayangkan tercapainya keinginan di masa depan nanti. Tapi dalam kehidupan nyata ini, hidup tidak hanya ada di masa depan atau di masa lalu.
hidup juga ada di masa sekarang ini. Hidup ada di saat sekarang ini. Dengan kata lain, hidup di masa sekarang ini atau pada saat ini adalah inti sebenarnya dari kehidupan. Tapi, meski sudah mengetahui hal ini, kita tidak bisa mengerti atau kita sulit mengerti. Atau kita memang tidak mau mengerti akan kebenarannya. Entahlah, apakah kita hanya menyerapnya begitu saja di masa lalu itu? Atau terus berencana untuk masa depan dalam kehidupan kita. Roda kehidupan terus berjalan. Kalau kita bisa menerima kehidupan yang utama, maka kita bukan hanya tidak bisa melihat masa depan atau membentuk masa depan itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah menyambut masa depan itu dengan kesabaran dan keberanian, lalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Semoga setiap peristiwa kehidupan dipenuhi dengan vitalitas. Renungkanlah hal itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga video-video Sahabat Peduli GMP selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk semuanya ya, tentang kalam-kalam abang kita dari Yaskum Indonesia dan Rasi. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe ya, ditunggu loh, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.